Fik, tolong kirim rangkaian bunga ini ke alamat rumah ini ya. Titaku kepada Rofik sambil menyodorkan alamat rumahku. Nanti rangkaian bunganya kamu taruh di dalam rumah, jangan di luar. Soalnya ini spesial dari suami saya, buat keponakannya, imbuhku. Rofik mengangguk mengiyakan dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Kamu anterinya malaman aja, yang ke rumah saya. Ini bonus buat kamu. Menyodorkan selembar uang ratusan ribu kepadanya. Wah, terima kasih Bu Mailah, ucap Rofik dengan senyum terkembang lebar di bibirnya. Sama-sama. Aku melirik benda bulat yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah pukul 6 sore. Azan maghrib juga sudah terdengar di seluruh musola dan masjid. Gegas aku membersihkan diri, bersiap-siap, karena pasti sebentar lagi Mas Ibnu datang menjemput. Bu, saya pulang dulu, pamit Andita, seraya menyalami tanganku. Setelah kami melaksanakan sholat bersama. Hati-hati, An, sahutku, sembari menatap gadis berusia 25 tahun tersebut. Tidak lama kemudian, terdengar suara deru mesin kendaraan memasuki parkiran toko. Cepat-cepat aku keluar, karena sepertinya itu Mas Ibnu yang datang. Bram, mulutku menganga, karena ternyata dia bukan suamiku. Duh, bisa gawat kalau Mas Ibnu sampai ketemu sama Abraham. Biasa aja kali, Mai, ekspresinya. Lihat aku kayak lihat hantu aja. Apa karena aku ganteng ya? Dia terkekeh sendiri. Bukan begitu, Bram. Ya ampun, aku sampai tergagap. Takut Mas Ibnu tiba-tiba datang dan kamu masih ada di sini. Lah, terus masalahnya apa? Dia itu aneh loh. Pagi-pagi aku nelpon kamu, dia yang ngangkat dan marah-marah. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Soalnya aku bilang, kalau kamu mau beliin aku kalung berlian buat aku. Bram menyeringai. What? Kini mata Abraham melotot hingga bola matanya hampir lepas. Habis dia mau beliin Lucy cincin tanpa sepengetahuan aku. Memonyongkan bibir beberapa sentimeter. Kamu serius mau aku beliin? Suara Abraham tiba-tiba memelan ketika aku menoleh ke arahnya. Ternyata dia sedang memindai wajahku. Hingga tanpa sengaja pandangan kami saling bersirobok. Aku langsung memalingkan wajah, menghindari tatapan mata Abraham yang begitu teduh, serta menghadirkan debar-debar aneh. Astagfirullah, Mai, kamu jangan terbawa perasaan. Ingat, status kamu saat ini masih istri orang. Jangan suka bermain api kalau kamu tidak mau terbakar sendiri. Aku membatin sambil menundukkan pandangan. Mau gak? Abraham mengulangi pertanyaannya. Apaan sih kamu, Bram? Ngapain kamu? Goda-godain istri orang? Hah? Aku tersentak kaget ketika tiba-tiba Mas Ibnu datang dan menarik kerah baju Abraham dengan kasar. Oh, dia masih istri lo?
Bukannya elo udah bilang ke Akbar kalau elo udah care sama Mailah. Elo tahu hukum Islam gak? Kalau laki-laki mengatakan ke orang lain kalau dia sudah menceraikan istrinya, dan yang mendengar itu berakal sehat dan sudah balik, itu tandanya sudah jatuh talak 1. Jadi kamu secara tidak langsung sudah mentalak Mailah. Ibnu. Abraham menyingkirkan tangan Mas Ibnu dan mendorong tubuh suamiku. Semua ucapan Abraham benar-benar membuatku syok berat. Mendadak lututku lemas, tidak mampu menompang badan. Kalau saja tidak ada kursi di belakangku, sudah pasti aku jatuh terjungkir saking lemasnya. Kalau talak 1 itu masih bisa rujuk kok. Lagian itu termasuk talak rajai. Kita masih halal melakukan hubungan suami istri karena status pernikahan kami belum berakhir, jawab Mas Ibnu dengan entengnya. Ayo Mai, kita berangkat. Mas Ibnu menggandeng tanganku dan langsung membimbingku masuk ke dalam mobil. Aku masih diam membisu, mencoba mencerna semua ucapan Abraham. Biarpun laki-laki itu berpenampilan seperti preman, tapi kata ibu Abraham, dia pernah mondok selama 6 tahun di Jombang. Jadi sedikit banyaknya dia tahu tentang hukum-hukum Islam. Dengan tangan gemetar, aku mengambil gawaiku yang berada di dalam kantong tas, berselancar di sosial media, menanyakan masalah itu kepada Gus Asmi, salah satu guru ngaji yang ada di pesantren tempat Raihan sedang menimba ilmu. Ketika talak rajai jatuh dan suami pada istrinya, maka keduanya dibolehkan untuk berhubungan. Ini karena status pernikahan mereka belum berakhir. Tapi dengan satu catatan, masa iddah si istri belum selesai. Apabila masa iddah si istri sudah habis, maka mereka berdua wajib melakukan ijab qabul ulang. Wallahu a'lam, balas Gus Asmi. Aku menatap lekat wajah Mas Ibnu karena semalam kami berdua telah berhubungan. Kapan kamu mengatakan itu sama Mas Akbar, Mas? Mas Ibnu menghela nafas panjang. Beberapa hari sebelum kamu datang, Mai. Sudahlah, jangan kamu bahas lagi. Aku nggak serius kok bilang begitu, jawabnya sambil terus fokus mengemudi. Tapi benar apa yang dikatakan Bram, Mas. Untung saja masa idahku belum selesai, jadi kita masih halal melakukannya. Kamu harus ingat satu hal, Mas. Kita itu gak bisa main-main dengan kata talak. Jangan sampai kamu mengatakan hal seperti itu lagi, karena itu tandanya sudah jatuh talak 2 untuk aku. Kamu gak mau kan aku nikah sama Bram? Iya, Mai. Maaf, aku benar-benar gak tahu. Mas Ibnu menggenggam jemariku dan mengecupnya dengan lembut. Aku melepas sabuk pengamanku karena kami sudah sampai di parkiran pusat perbelanjaan. Mas Ibnu menggandeng tanganku mesra menuju toko perhiasan yang lumayan cukup besar dan bagus-bagus sekali modelnya.
bersambung.